Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, di pembicaraan berikut ini membicarakan orang yang sudah kita kenal baik ya, wajah dan gayanya di dalam menyampaikan kajian-kajian keagamaan. Siapa lagi kalau bukan Idrus Ramli namanya, yang sudah tak asing lagi wajahnya bagi kita dalam memahamkan agama kepada umatnya. Untuk mengetahui lebih jauh, lebih lanjut, nah mari kita simak dulu perkataannya Pak Kiai yang satu ini, bagaimana beliau menyampaikan kajian kebencian yang diinjeksikan kepada umatnya, transfer dosa kepada pengikut-pengikutnya. Yuk kita dengar bersama. Cuma sholat di masjidnya agak apa-apa. Kalau bermakmum pada mereka hukumnya makruh. Lebih baik bermakmum kepada ahlus sunnah, tidak makruh kalau itu, mantap kalau itu. Kalau bisa kita tangkap dari penanya ibu-ibu tadi, yaitu bertanya kalau salat di Masjid Wahabi itu bagaimana? Jadi jawabnya Idrus Ramli, kalau hanya salat di masjidnya tidak apa-apa. Tetapi kalau salat bermakmum kepada Wahabi itu hukumnya makruh. Wow. Ini produk hukum aswaja Jawa. Jadi produk hukum aswaja Jawa itu hasil dari muktamar luar biasa yang diadakan oleh Idrus Ramli dengan kelompoknya, barangkali kelompok para pembenci Wahabi, para pemburu Wahabi. Pada setiap kilahnya dan dakwahnya yang selalu menyuarakan kebencian dan anti Wahabi, statementnya yang paling luar biasa dari Idrus Ramli tersebut adalah, yaitu tadi, bermakmum kepada Wahabi itu hukumnya makruh. Sebenarnya ini adalah gaya Idrus Ramli dalam menggembosi paham Wahabi. Di antara salah satu cirinya agar seluruh umat Islam yang ada di Mekah tidak sholat di Mekah. Kalaupun mau sholat di Mekah harus menurut imam yang dikirim aswaja di kemah-kemah mereka itu. Jadi kalau bermakmum di Masjidil Haram hukumnya makruh, walaupun sefasih itu. Ya, kalau dibandingkan dengan aswaja kan jarang di aswaja itu orang yang seperti itu yang bisa hafal Quran seperti imam-imam Mekah itu ya. Nah, jadi ini sebenarnya menurut saya adalah dakwah politis, bukan berdasarkan ketentuan agama. Ya, ketentuan agama.
Bayangkan dia menciptakan sebuah hukum, produk hukum. Jadi produk hukum solat di belakang Wahabi itu hukumnya makruh. Kalau makruh kan dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan ya tidak ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa gitu. Nah, jadi akhirnya mereka kalau meninggalkan hukum makruh seperti yang diutarakan oleh Idrus Ramli, itu memenuhi kriteria syarat yang biasa dihembuskan oleh kelompok Aswaja. Artinya ini produk hukum orang Indonesia beraliran Jawa, Jawa Timur maksudnya, Jawa Syarqiyah wala Garbiyah. Jadi kalau kita lihat sebagaimana Idrus Ramli berkata, ya, sebagaimana penyampaian Idrus Ramli, bahwasanya salat di belakang imam Wahabi itu hukumnya makruh, yang tentu saja ini adalah hukum buatan Aswaja Indonesia, buatan Aswaja Jawa. Ini sehubungan juga dengan pengalamannya, tapi mari kita dengar dulu ya celoteh Idrus Ramli selengkapnya. Jadi bermakmum sama Wahabi itu makruh, saudara. Mengapa makruh? Biasanya jengkel hati itu. Saya ini pernah sholat di Pekanbaru, entah masjid mana, yang antar saya bilang, Kiai kok sholat di sini, kenapa? Wahabi ini. Masa Wahabi? Iya katanya. Saya belum tahu. Bermakmum aja. Begitu bermakmum ternyata agak baca basmalah imamnya. Waduh, Wahabi. Dan habis sholat gak baca zikir, jengkel juga sampai selesai. Bang bikin itu ciri. Bayangkan kalau ini misalnya dianut oleh umat Islam sekelas Idrus Ramli ya. Jadi Idrus Ramli ini kelasnya umat Islam para pembenci gitu. Kelasnya umat Islam yang tidak tahu diri. Kelasnya umat Islam yang berani menjual ayat dan memproduksi hukum-hukum lalu disandarkan kepada hukum-hukum agama. Yaitu istarau dhalalah bil huda. Artinya untuk mendapatkan kesesatan harus menjual petunjuk. Nah, membeli petunjuk dengan kesesatan atau membeli kesesatan dengan petunjuk, menukar. Bayangkan sekelas Imam Sudais saja, Imam Suraim dan sebagainya, itu kan juga tidak memperdengarkan bacaan basmalah. Jadi cirinya Wahabi itu menurut Idrus Ramli, ciri Wahabi itu kalau sholat tidak baca basmalah. Ya, kalau sholat tidak baca basmalah. Itu cirinya. Kalau ini misalnya dianut dalam mazhab Imam Malik, tidak membaca bismillah itu bagian dari Imam Malik. Apakah Imam Malik Wahabi? Jadi dalam mazhab agungnya Imam Malik itu sama sekali tidak membaca basmalah. Jangankan sir, tidak membaca basmalah. Mungkin yang sir itu di kalangan Imam Ahmad bin Hambal yang sir. Tapi kalau Imam Malik mazhabnya itu tidak membaca basmalah.
dan tidak memasukkan basmalah dalam bagian Al-Fatihah. Dalam pemaparan mazhab Imam Malik berkaitan dengan Ibnu Majusin dan juga yang disampaikan oleh Ibnul Arabi, dua murid Imam Malik ini, menganggap bahwa tidak membaca basmalah itu adalah mazhab yang paling agung. Bayangkan lalu ada seorang Idrus Ramli datang ke Riau berbicara seenaknya, tidak pakai dalil, putar otak, rencana kaya, akhirnya sinting. Jadi dia menegaskan bahwasanya tidak membaca basmalah itu adalah yaitu bagian dari agama. Ini yang sebenarnya bagian dari agama, yaitu kalau tidak dibaca. Oke, taruh di Indonesia ini yang tidak menyaringkan basmalah bisa, boleh jadi itu Muhammadiyah, boleh jadi tidak. Dan ada dua permasalahan, membaca basmalah dengan sir atau sama sekali tidak membaca. Ini semua adalah produk mazhab, dan bisa dilihat juga di dalam perbandingan madhahib, yaitu madhahibul arba', keempat imam mazhab. Lalu mengapa seberani itu Idrus Ramli menyampaikan dakwah bahwa kalau tidak baca basmalah itu adalah Wahabi? Artinya ini ada kesengajaan ingin menghapus Imam Malik dari percaturan mazhab. Ini kerjaan aswaja ya. Mungkin ini paling buruk pendapatnya Idrus Ramli ini, karena tak sesuai sama sekali dengan mazhab aswaja sendiri, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahkan mengingkari pendapat-pendapat yang berbeda-beda di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lah berarti apa yang dikemukakan oleh Idrus Ramli sama sekali tidak mewakili aswaja itu, tetapi mewakili yaitu keinginan Idrus Ramli yang salah tersebut. Dasarnya kebencian, bukan lagi objektif. Coba kalau berani itu, pertanggungjawaban ilmiahnya seperti apa? Kalau bisa Idrus Ramli itu tentang basmalah, mengapa harus Wahabi yang dijadikan korban perasaan gitu? Karena kebencian. Dan lagi pula, kenapa sholat harus membawa kebencian ke masjid? Mengapa harus membawa kebencian ke masjid? Apa tujuannya? Apa itu bagian dari ajaran aswaja agar sholat membawa kebencian ke masjid? Ya akhi Idrus Ramli, tobatlah ente, jangan mengada-ngada lah. Aduh, orang Madura itu pantang loh mengada-ngada. Jadi saya itu hanya ingin menyampaikan kepada ente, itu adalah fatwa yang menyesatkan. Karena semua yang tidak sesuai dengan ente disebut Wahabi. Aduh, bagaimana ente? Sunnah saja terbelah dua, ada yang sir, ada yang tidak, ada yang membaca. Barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sih Idrus Ramli tidak makin menjadi-jadi ya. Kalau sampai menjadi-jadi kan repot pada akhirnya. Ini ya saudara, yang jelas itu bukanlah ajaran aswaja apa yang disampaikan oleh Idrus Ramli. Bagi mereka yang biasa mempelajari perbedaan pendapat imam-imam mazhab, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa membaca dan tidak membaca basmalah itu kedua-duanya menurut hukum fikih adalah sunnah. Ya, kedua-duanya menurut fikih adalah sunnah. Membaca, tidak membaca, membaca nyaring, membaca sir, tidak membaca sama sekali, ini adalah produk fikih.
Ini saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.